Hai semuanya, selamat datang kembali di Arento Hong Channel. Nah, kita ada permintaan lagi dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya, tapi dia melalui PM, teman-teman ya. Dan dia meminta saya untuk melakukan analisa market pada koin Baby Dog ya. Jadi ini juga termasuk meme coin, tapi ya ini cukup menarik untuk kita bahas karena Baby Dog ini banyak juga yang melakukan trading. Jadi kita nggak lama-lama, tapi kita tonton dulu video berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkapkan fitur dan benefitnya. Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, sekarang sudah di layar Anda sudah tampil chart dari Baby Dog dan ini saya menggunakan OKX dengan time frame 1 daily ya atau per hari ya teman-teman ya. Jadi satu chart itu 1 daily ya. Nah, kenapa saya buka daily? Ya again karena saya belum pernah trade juga koin Baby Dog ini dan kita perlu melihat secara jangka panjangnya untuk tahu pergerakan dia itu akan kemana ya. Nah, kita langsung lihat ya. Sekarang saya sudah buka teman-teman, bisa dilihat ini time frame daily ya di atas ini. Dan seperti biasa saya akan menggunakan pet teman-teman ya untuk saya bisa tahu pergerakan dia ya. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily ini, kita tahu market ini terus-menerus turun sampai di level ini dan akhirnya dia break di situ, kemudian dia naik di sini ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu lagi melihat yang sudah berlalu itu yang kemarin, ya karena ini saya ambil data dari bulan Maret teman-teman ya. Maret ke sekarang Oktober kan cukup jauh sekali ya. Ya, jadi kita cukup ambil yang beberapa bulan terakhir aja ya. Jadi saya geser seperti ini saya rasa cukup ya teman-teman, karena kalau nggak kita kelamaan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, jadi ini ada pergerakan signifikan yang terjadi di Baby Doge ya, dan kita ambil pet ya teman-teman, kita lihat ya. Jadi sebelumnya market itu kan cenderung turun ya, jadi dia naik, turun, terus ini dia bikin ekor panjang ya, dan ini termasuk yang liquidity teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu tentang liquidity, ya ini adalah cara mereka, para whales, itu masuk dan membuat orang-orang yang bermain future di Baby Doge itu mengalami liquidity. Makanya kenapa dibikinlah seperti ini. Ya, jadi dia ke sini, terus akhirnya turun lagi jauh banget. Ini juga satu lagi liquidity, teman-teman ya. Nah, turun jauh sampai ke sini, terus turun lagi, ya. Nah, di level ini, baru tiba-tiba dia melambung tinggi ya. Ya, kemudian dia turun di sini, dia naik lagi, turun lagi di sini, di level yang sama, sekarang lagi menuju ke atas, ya. Oke, jadi kalau dari chart daily, teman-teman, saat ini ya, kita bicara saat ini, itu sedang mengalami kenaikan, ya, dari bulan September ke Oktober ini. Jadi ada pola kenaikan yang terjadi. Nah, sebelum bulan September, teman-teman bisa lihat, ini terjadi mostly penurunan, ya. Dan ini cukup lumayan ya, ini kalau misalkan teman-teman sempat beli di angka 800-an ya, nolnya banyak sekali teman-teman ya, 0,08 kali 800-an ke harga sekarang itu kurang lebih sekitar 300% ya kenaikan Baby Josh. Artinya kalau teman-teman beli di bulan September, teman-teman jual saat ini di bulan Oktober, itu teman-teman sudah dapat 300% dari modal teman-teman. Ya, kalau saat itu teman-teman masuk ya. Oke. Nah, kita lihat yang langsung yang bulan September sama Oktober ini aja, ya fokusnya kita ke situ aja biar nggak terlalu panjang ya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada satu area demand yang tidak berhasil ditembusin ya.
Ini ada satu area demand yang sangat kuat di sini, tidak berhasil ditembus oleh si Baby Doge ini, ya. Sehingga dia 2 kali mantul, kemudian dia naik, ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan chart pattern, teman-teman akan tahu ini adalah double bottom, ya. Jadi polanya ini pola double bottom di sini, ya. Jadi ada 2 di sini, kemudian dia naik. Nah, tinggal kita lihat apakah dia berhasil bikin breakout setelah ini. Karena kalau saat ini saya lihat ini posisi sedang menuju hampir breakout, ya. Jadi ini adalah area supply zone yang cukup kuat banget di sini, teman-teman. Ya, cukup kuat. Nah, jadi ini penentunya nih ya. Jadi ini ada area supply zone yang sangat-sangat kuat, yang teman-teman bisa lihat ya. Dia sempat naik, terus kemudian ranging di area ini. Saat ini dia berusaha untuk tembus di area supply zone ini. Kalau dia berhasil breakout area ini, maka sudah pasti dia akan terus-menerus naik ya. Nanti kita lihat, teman-teman boleh nanti pada saat nonton video ini, coba teman-teman perhatikan, ya mungkin beberapa jam setelahnya, nanti teman-teman perhatikan, apakah dia berhasil tembus di area ini atau tidak. Kalau dia ternyata tidak berhasil tembus, maka possibility dia masih akan ranging di area yang sama. Ya, jadi dia masih akan terus-menerus lakukan ranging di area ini. Nah, ini time frame 4 jam. Time frame daily. Kita turun dulu ke time frame 4 jam untuk melihat pergerakan dia, ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini ada time frame 4 jam, ya. Jadi sebelumnya dia turun, naik, kena area supply-nya, kemudian dia turun, kena lagi area demand-nya. Jadi 2 kali dia touch area demand, ya. Terus kemudian saat ini dia sedang touch area supply atau sedang nyentuh area supply. Nah, kita nggak tahu nih, tembus apa tidak setelah ini ya. Jadi kalau dia berhasil tembus, maka teman-teman nanti boleh masuk. Tapi ingat ya, hati-hati di liquidity ya. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti liquidity, hati-hati di liquidity, terutama teman-teman yang trading di future market ya. Karena bisa jadi pada saat teman-teman trade di future market, ini sebenarnya hanya permainan daripada si Wells yang sengaja memasukkan dana cukup besar untuk si Baby Doge ini dan sengaja memancing pergerakan kelihatan naik ya. Kelihatan naik supaya nanti teman-teman masuk ke future market, teman-teman masuk di long position ya. Nah, nanti teman-teman akan pasang stop loss di bagian atas, disitulah area liquidity-nya ya. Jadi mereka perlu mengambil cash Anda untuk membuang teman-teman ya. Itu area liquidity-nya. Nah, saat ini kalau dari time frame 4 jam kelihatannya akan tembus area supply ya. Kurang lebih 1 jam nggak akan terlalu beda jauh ya teman-teman ya. Nih, nggak akan terlalu beda jauh. Jadi saat ini terus-menerus mendorong naik ya. Kita lihat nanti di area ini dia tembus apa tidak. Di jam yang saya bikin video ini kurang lebih sekitar jam 14.56, hampir jam 3, ini dia lagi berusaha tembus ya, lagi berusaha tembus untuk ke area sini ya. Nanti teman-teman perlu cross check sekali lagi bakalan tembus atau tidak. Nah, seandainya dia tembus, apa yang harus dilakukan ya? Nah, saya lebih sarankan teman-teman itu sebenarnya wait dulu, walaupun dia sudah break, ya. Teman-teman boleh wait dulu, menunggu dulu, sebelum nanti dia benar-benar tembus, ya. Jadi, kalau teman-teman pengen masuk di area long position, boleh, ya, saya kasih dulu ya, teman-teman, area long position, ya. Jadi, kalau teman-teman mau ambil posisi long, nah, saran saya adalah ini ya, jadi teman-teman bisa ambil dari sini sampai ke sini, ya, kita ambil yang terbawahnya, ya. Oke, kurang lebih ini ya. Saya ambil lebih panjang lagi dikit, lebarin lagi dikit ya. Nah, terus kita pakai Vivo set. Tapi ini khusus teman-teman yang pengen masuk posisi long ya. Oke, nah kalau teman-teman mau ambil posisi long di area yang satu ini ya, mungkin teman-teman boleh ambil di harga yang setelah tembus ya, setelah lewat ya. Kita geser ke sini ya, kita bikinlah seperti ini ya. Jadi open posisi teman-teman untuk long position, itu teman-teman boleh ambil di 2757 untuk OP yang pertama. Lalu kemudian teman-teman harus siapin untuk OP keduanya di 2526 ya. Dan OP ketiga ini kurang lebih ada di 2319 dan kemudian stop loss-nya itu teman-teman harus pasang di 2104. Tapi ini bukan yang ideal ya, sekali lagi ini bukan yang ideal karena bisa jadi di sini terjadi liquidity ya. Kalau dia terjadi liquidity, dia market bisa turun sampai ke area sini lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau pasang long, ya saran saya jangan terlalu banyak ya. Lebih baik teman-teman tunggu dulu retest terjadi baru nanti teman-teman masuk ya. Retest itu seperti apa? Saya kasih contoh, saya geser dulu ini ya. Jadi retest itu maksud saya adalah begini teman-teman. Bisa jadi dia naik dikit, terus dia turun lagi nyentuh area ini, baru kemudian dia terbang lagi.
ya. Jadi di area inilah nanti teman-teman masuk, itu disebut dengan retest teman-teman ya. Itu boleh boleh teman-teman masuk, di sini area long-nya. Jadi teman-teman masuklah pada saat terjadi di sini, kurang lebih ya. Jadi open posisi di sini. Open posisi pertama itu ya di sekitar 2767 ya. Nah, kemudian open posisi yang kedua itu di 2537, open posisi ketiga di 2329, dan terakhir teman-teman harus stop loss di 2115. Ya, atau mengikuti tadi yang saya sebutin itu bedanya tipis banget kok, nggak jadi masalah ya. Nah, jadi ini kalau teman-teman pengen masuk ke area long position, tapi ingat ya, sekali lagi tunggu dia berhasil break dulu, kemudian terjadi retest. Artinya dia berhasil naik ke TP1, turun lagi ke opening 1, baru teman-teman masuk di long position ya. Nah, kalau teman-teman ingin ambil area yang sell position, oke, kita bahas long position dulu ya. By the way, teman-teman kalau nanti ingin melakukan pembelian baby doge ini, saran saya sih oke banget untuk dibeli ketika dia lewatin area zona ini ya. Jadi teman-teman boleh ngikutin juga yang pengen membeli aset baby doge, artinya bukan future trading tapi spot trading, teman-teman boleh untuk membeli di area yang tadi saya sebutin angka-angkanya. Jadi 2767 teman-teman beli dulu sekian persen dari modal Anda, kemudian 2537 teman-teman beli lagi, kemudian 2329 teman-teman beli lagi ya. Dan kalau masih turun terus ke bawah, udah jangan dibeli lagi dulu ya. Ini bisa digeser turun ke bawah nanti kalau seandainya teman-teman mau beli ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke area ini. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman udah beli 3 kali, terus teman-teman mau ambil lagi, oke, di posisi yang ini yang teman-teman ambil ya, 2132, terus kemudian 1925, dan terakhir di 1710. Itu ada area-area teman-teman boleh beli ya. Jadi beli berapa kali di area situ, ingat money manajemennya ya. Jangan langsung modalnya gede banget dihantam, jangan ya. Anda harus pintar mengatur keuangan ya. Kalau misalnya Anda buka dengan 100%, itu berarti Anda hanya bisa sekali saja ya. Saran saya minimal ya 10%-nya cukup ya, atau mungkin ada kalau misalnya Anda kurang begitu yakin 5% juga cukup ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ingin trading short-nya, nah harus bagaimana? Kalau short, saran saya teman-teman waiting dulu sampai terjadi retest di sini ya. Waiting lagi di sini. Nah, ini kalau sekarang yang time frame 1 jam kemana dia udah mulai menunjukkan merah kan, tapi belum fix ya karena baru mulai ya. Nah, seandainya kalau dia turun, teman-teman, dia turun ke area sini, terus ada retest, baru turun lagi. Nah, pada saat retest terjadi itulah teman-teman masuk area short di situ ya. Jadi kalau teman-teman mau mengambil area short, maka teman-teman bisa ambil area ini ya. Oke. Ya, ini ada area short, ya saya ke Vibo setup saya. Nah, saya geser ya ininya ke sini ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngambil area short, maka OP pertama Anda adalah 2641, OP kedua Anda adalah 2836, OP ketiga Anda adalah 3011, dan stop loss Anda taruh di 3192 ya. Nah, Anda bisa TP di angka 2450, itu TP pertama. Lalu kemudian TP kedua itu di 2285, TP ketiga itu di 2102. Ini untuk Anda yang mau nge-short ya. Jadi kalau Anda mau nge-short, ini area yang boleh Anda ambil ya. Dan menurut saya short ini bisa jadi possibility-nya lebih tinggi daripada long. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu karena kita harus melihat si candle ini berhasil nggak lewati area supply zone ini. Kalau dia berhasil, maka kita bisa ambil posisi long, tapi ingat akan ada liquidity di situ ya. Nah, kalau misalnya dia tidak berhasil, teman-teman boleh ambil area short di situ ya. Jadi itu untuk baby doge ini teman-teman ya. Ini adalah area-area signal dari saya yang bisa teman-teman pakai buat trade ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, baby doge ini saat ini memang menunjukkan pola kenaikan ya, yang sebelumnya dia itu benar-benar naik tinggi banget dari harga yang sebelumnya yang ada di 800-an ya. Jadi di 800-an kan dia kecil-kecil banget tuh pergerakan dia. Artinya memang tidak ada yang masuk, tidak ada wealth yang masuk, tidak ada big financial yang masuk ke situ. Lalu tiba-tiba di 16 September itu ada pergerakan yang bergejolak luar biasa, tinggi banget. Nah, itu memang ada big fund yang masuk ke dalam situ, ya. Dan itu melikuidasi mereka yang melakukan open position short, teman-teman, ya. Jadi ada likuidasi area terjadi di situ, ya. Nah, kalau misalkan nanti akhirnya
market ini ternyata turun lagi ke bawah, ini adalah area retest-nya lagi teman-teman ya, yang zona hijau ini yang saya bikin ini ya. Zona hijau ini ada di 18.33 dan paling rendahnya di 17.57. Itu ada area yang sangat kuat, yang kemungkinan kalau Baby Doge ini turun lagi area itu, maka dia akan terjadi mantul balik ke atas ya. Jadi teman-teman tinggal lihat kira-kira bakal ke situ atau tidak ya. Untuk saat ini teman-teman bisa trade ya, kalau mau long seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau mau short yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga ya. Kalau teman-teman mau beli aset Baby Doge-nya, menurut saya sekarang oke untuk dibeli, nggak ada masalah walaupun dia turun, Anda bisa beli lagi dan beli lagi nanti ya. Hanya saja tetap terapkan yang namanya money management teman-teman ya. Diaturin beberapa posisi dia. Jadi seandainya worst case terjadi, teman-teman masih punya dana untuk buy the dip-nya nanti ya. Jadi kurang lebih itu aja ya untuk Baby Doge. Saat ini market memang cenderung sideways ya. Kalau kita lihat Bitcoin juga masih rata-rata bermain di 62, 63, 64, nggak nyampe malah 63 kurang lebih ya. Jadi masih rata-rata sideways, menunggu mungkin setelah besok kali ya, yang ada news besar, saya lihat dulu ya tanggal ya. Oke, besok ternyata teman-teman ya. Jadi tanggal 10 hari Kamis itu ada news besar dari US terutama dari Amerika Serikat itu mungkin akan mempengaruhi market ya. Tapi kalau feeling saya sih akan mengatakan setelah ini market akan pumping sih teman-teman ya. Tapi itu just feeling ya, just prediction ya. Karena saya ngelihatnya dari time frame yang cukup panjang ya. Nah, mungkin itu aja saya melakukan analisa market pada koin Baby Doge seperti request dari salah satu teman kita di komentar ya. Dan kalau teman-teman punya koin lain yang pengen kita analisa, silakan komen di bagian bawah, kita akan bantu teman-teman melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Sehingga nanti kalau teman-teman mau trading, mau investasi, ya paling tidak punya gambaran kira-kira tentu harus masuk pada saat kapan, keluarnya pada saat kapan. Ya, oke, sekian video dari saya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.